Kami hari ini di Jayapura, tanggal 29 Oktober, akan menyampaikan temuan dari tim kemanusiaan untuk Intan Jaya, Papua. Saya Haris Azhar sebagai ketua tim hari ini menyampaikan press conference ini bersama dua anggota, yaitu Ibu Dora Banubun dan juga Victor Mambor. Jadi tim ini dibentuk sejak 10 hari yang lalu terkait dengan pembunuhan pendeta Jeremia Janambani di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 19 September 2020. Tim ini kemudian bekerja dengan sejumlah mandat, diantaranya untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi keluarga korban dan juga masyarakat. Dalam rangka kerja pemulihan tersebut, kami melakukan serangkaian tindakan, diantaranya mencari fakta-fakta, termasuk fakta-fakta pasca peristiwa pembunuhan pendeta Jeremia Janambani pada 19 September tersebut. Maka kami melakukan serangkaian tindakan, diantaranya menemui dan mendatangi lokasi dan menemui masyarakat dan juga keluarga korban. Dan kami memiliki sejumlah temuan-temuan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini atau siang hari ini di Jayapura. Siapa yang ingin menyampaikan? Ibu. Silakan. Jadi saya akan menyampaikan beberapa soal latar belakang ekonomi politik Kabupaten Intan Jaya. Di Intan Jaya, performa pemerintahan daerah memang tidak seperti biasanya dalam arti lebih cukup menurun atau tidak perform dengan baik. Pemerintahan daerah Intan Jaya tidak lumpuh tapi tidak bisa bekerja secara normal. Banyak kantor-kantor dinas itu digunakan sebagai barak-barak militer atau digunakan untuk aparat keamanan. Yang kedua, Kabupaten Intan Jaya ini hanya bisa diakses lewat udara, jadi tidak bisa diakses lewat jalan darat, sehingga memiliki sejumlah keterbatasan untuk koordinasi dan lain-lain. Namun demikian, situasi performa yang tidak maksimal atau bahkan tidak normal ini bertolak belakang dengan kondisi potensi ekonominya. Jadi di Kabupaten Berdaya mineral yang lebih dikenal dalam bahasa umumnya emas, yang sangat studi geologi, itu informasi yang cukup otentik bahwa kandungan emasnya sampai juta ton yang tersebar di sejumlah kampung. Kalau pakai pendekatan irisan dengan manusia, kandungan tersebut ada di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan hanya berjarak 35 km garis lurus dari Grasberg yang dikelola oleh Freeport di Kabupaten Timika. Jadi memang Intan Jaya ini secara keamanan cukup meresahkan, secara tata kelola pemerintahan cukup di bawah performa, tetapi di saat bersamaan ada kandungan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Sedikit soal kandungan emas tersebut. Beberapa tahun ada eksplorasi dari Freeport Indonesia, namun kemudian tidak berlanjut pada eksploitasi, karena dari informasi yang kami coba kumpulkan ada ketidakcocokan dari sisi bisnis untuk berlanjut. Sempat muncul beredar pada saat hampir bersamaan kami coba rekonstruksi
sempat muncul di saat bersamaan surat yang ditandatangani oleh Papua terkait dengan penunjukan izin tambang tersebut. Kami juga konfirmasi ke Gubernur Papua dan ternyata Gubernur Papua mengatakan bahwa dia tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Paralel dengan informasi tersebut, kami juga mendapatkan keterangan dari pejabat yang relevan bahwa ada sejumlah perusahaan investor dari luar negeri, dari satu negara yang sedang ada 5 kurang tepatnya yang sedang saya menggunakan bahasa kompetisi, sedang berkompetisi untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang emas di Kabupaten Intan Jaya tersebut. Nah, ini gambaran latar belakang. Sementara saya juga ingin menggambarkan bagaimana Hitadipa. Hitadipa ini adalah nama yang belakangan sebulan terakhir ini banyak muncul sebagai penyebutan lokasi di mana Pendeta Jeremiah Janambani dibunuh. Dan dari situ sebetulnya kami jadi tertarik untuk memotret lokasi Hitadipa ini. Hitadipa digunakan pada 2 nama secara administratif. Dia sebagai distrik, kalau buat teman-teman di Jakarta mungkin lebih mengenalnya kecamatan. Jadi ada kecamatan Hitadipa atau distrik Hitadipa, tetapi di dalamnya terdiri dari sejumlah kampung. Ada kampung Hitadipa lagi, dan di dalam distrik Hitadipa ada kampung Hitadipa, dan kampung Hitadipa ini adalah pusat administrasi dari distrik Hitadipa. Nah, Hitadipa sejak tahun 1962 itu masuk misi rohani di Hitadipa. Jadi oleh karenanya Hitadipa itu dikenal sebagai tempat misi terbangun dengan baik di beberapa lokasi di dalam distrik Hitadipa tersebut. Sebelum selanjutnya, mohon maaf kalau boleh mikrofonnya semua di mute dulu. Nah, jadi kemudian saya ingin langsung masuk ke 2 informasi penting. Di Hitadipa itu sejak lama juga berdiri sekolah, dan sebagai bagian dari pembangunan misi rohani tadi. Ada sekolah dan juga ada satu sosok yang namanya Jeremiah Janambani. Pertama soal sekolah, itu kenapa saya ingin jelaskan, karena nanti akan terkait dengan profil soal militer yang berada di distrik Hitadipa tersebut, karena menggunakan markas sekolah sebagai markas Koramil. Jadi nanti saya jelaskan. Nah, di Hitadipa sosok yang namanya Jeremiah Janambani. Jadi Jeremiah ini adalah orang tua pendeta yang bukan cukup lagi, tapi sangat dihormati, dikenal dan dihormati di Kabupaten Intan Jaya. Sering dimintakan pendapat-pendapatnya, didatangi atau dipanggil untuk memberikan sejumlah pendapat atau pertimbangan-pertimbangan. Pendeta Jeremiah Janambani ini juga dikenal sebagai penerjemah Injil ke bahasa Moni. Moni adalah suku yang berasal dari Intan Jaya dan cukup dominan atau mayoritas di Intan Jaya. Pak Pendeta Janambani ini atau Jeremiah Janambani ini sangat aktif, sehingga setelah dia selesai menjadi ketua klasis, Bu ya, ketua klasis di Hitadipa, dia juga masih memberikan pelayanan ibadah di 2 kampung tetangga di dalam distrik Hitadipa tersebut. Nah, sekolah. Sementara soal sekolah itu adalah sekolah satu atap, gabungan antara sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama.
ada 300 anak-anak yang sekolah di tempat tersebut. Kebetulan kepala sekolahnya saat peristiwa adalah anak perempuan terakhir dari pendeta Jeremia Janambani. Semenjak Oktober, jadi Intan Jaya ini sebenarnya tidak pernah ada satu kebisingan, kekerasan, sampai akhirnya pada pertengahan Oktober tahun 2019 itu ada mulai sejumlah peristiwa. Nanti teman-teman bisa dapatkan hasil temuan kami secara tertulis, tapi singkatnya dari peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi dalam bentuk saling tembak antara TNI, anggota TNI dengan kelompok yang disebutnya sebagai KKB, lebih sering disebutnya sebagai KKB, kelompok kekerasan bersenjata, memunculkan berakibat korban yang juga kami melihat menarik. Sebetulnya di pihak TNI juga ada sejumlah korban yang meninggal, tetapi tidak pernah diungkapkan. Jadi korban itu di antara para peserta konflik juga terjadi. Nah, sejak Oktober tersebut pihak TNI turun ke Hitadipa. Jadi Hitadipa itu berjarak kira-kira sekitar 20 kilo atau belasan kilo, nggak sampai 20 kilo dari Sugapa. Sugapa itu adalah ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Dari Sugapa itu TNI sudah mulai turun ke Intan Jaya, turun ke Hitadipa dan meminta tanah untuk dibangun markas Koramil di distrik Hitadipa. Masyarakat adat pernah berkumpul dan menyampaikan bahwa mereka bersedia memberikan tanah adat, yaitu di Umbuapa, tetapi lokasinya agak di bawah gunung sebagai markas Koramil. Tetapi tanah tersebut tidak kemudian diambil atau digunakan untuk markas Koramil, dan yang justru terjadi pada sejak Desember, pertengahan Desember, kurang lebih tanggal 17 Desember, pihak TNI justru menggunakan sekolah satu atap sebagai markas kegiatan operasi militer mereka di desa tersebut. Pada saat digunakan, kami coba konfirmasi apakah pernah ada permintaan izin, karena sekolah tersebut juga dikelola dengan dana dari Pemda. Pemda tidak pernah mendapati permintaan izin penggunaan fasilitas Pemda oleh militer, terutama untuk konteks di Hitadipa, lebih fokus lagi pada soal sekolah satu atap. Kepala sekolah juga tidak pernah mengetahui rencana maupun penggunaan sekolah tersebut. Sejak akhir tahun lalu memang sudah banyak mengungsikan diri dari masyarakat karena ketakutan dari situasi yang berubah di distrik Hitadipa tersebut. Nah, itu juga sekaligus menjelaskan bahwa profil tentang peningkatan pasukan TNI di Hitadipa. Tapi secara keseluruhan di Intan Jaya sendiri, peningkatan aktivitas dan juga otomatis keberadaan TNI juga cukup tinggi, terutama pasca penembakan pendeta Jeremia, terlebih-lebih pasca pernyataan dari Menko Polhukam Saudara Mahfud MD yang mengatakan masyarakat justru meminta TNI hadir. Dari sejumlah informasi yang kami dapat, aktivitas pengiriman pasukan itu juga cukup tinggi. Kami tidak punya data yang resmi, tapi ini mungkin kami nanti ke depan pasca hari-hari ini akan meminta konfirmasi ke pihak TNI sendiri atau ke pemerintah pusat soal jumlah dan tujuan pengiriman pasukan. Jadi ada dua model keberadaan TNI di Intan Jaya, itu yang organik seperti Koramil, lalu dan struktur-struktur yang ada di atasnya, dan juga yang non organik, operasi militer gabungan yang punya struktur kepemimpinan tersendiri
dia berbeda dengan struktur kepemimpinan yang organik, yang ada di teritorial. Jadi ada dua pejabat tinggi militer yang berada di Kabupaten Intan Jaya. Kami mengidentifikasi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada penggunaan fasilitas pemerintahan daerah seperti kantor SDM, kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor KPUD, lalu juga ada itu semua tidak pernah ada komunikasi yang resmi dari pihak TNI untuk penggunaan fasilitas tersebut kepada pemerintah daerah. Jadi kalau bahasa tongkrongannya, bahasa jalanannya TST, tahu sama tahu aja, tapi formalitasnya, legalitasnya kami tidak tahu. Lalu juga ada penggunaan yang resmi, tapi juga ada seperti penggunaan guest house dari Dinas Pariwisata untuk dijadikan sebagai barak aparat militer. Beberapa pasukan yang kami identifikasi, misalnya pasukan 433 Brawijaya, kami dapat informasi juga ada Kopassus 1 Regu, lalu pasukan 753 Infanteri, itu ada di Intan Jaya. Kami tidak dapat informasi yang cukup apa tujuan, strategi, atau legalitas keberadaan atau mobilisasi pasukan-pasukan tersebut di Kabupaten Intan Jaya. Saya tadi sudah gambarkan juga soal profil Pendeta Jeremia, tetapi ada satu yang menarik dari profil Pendeta Jeremia, yaitu terkait dengan dugaan penghilangan orang secara paksa pada tanggal 21 April 2020. Jadi pada tanggal 21 April tahun 2020, itu ada kegiatan semacam sweeping COVID di Kabupaten Intan Jaya, di ibu kotanya yaitu di Sugapa, di depan kantor Koramil di Sugapa. Lalu ada 3 orang yang diamankan atau tidak diizinkan lanjut setelah pemeriksaan sweeping tersebut, dan satu orang kemudian tidak lanjut ditahan, tapi ada 2 orang yang kemudian lanjut ditahan dan dibawa ke dalam kantor Koramil. 2 orang tersebut sampai hari ini tidak pernah kembali. Ada sejumlah informasi yang coba dicari oleh pihak keluarga atau pihak masyarakat, terutama ada 4 orang yang diminta oleh masyarakat dan keluarga untuk mengurus. Salah satunya adalah Pendeta Jeremia Janambani. Singkatnya, mereka memutuskan karena ini diduga COVID, maka mereka menunggu 2 minggu sebagaimana standar. Mereka menduga secara sepihak mungkin ini diketahui positif COVID atau dicurigai, maka standarnya 2 minggu harus isolasi. Tapi setelah 2 minggu, kedua orang itu tidak kembali, dan utusan termasuk Pendeta Jeremia akhirnya mencari tahu hingga ada beberapa kali kunjungan, audiensi atau advokasi meminta keterangan dari para pihak yang berwajib atau otoritas yang resmi. Hingga sekali waktu pernah ada pertemuan dari semua stakeholder pemerintah yang ada di kabupaten, ada bupati, wakil bupati, pimpinan militer, pimpinan polisi di kabupaten tersebut. Dan Pendeta Jeremia pernah mengatakan bahwa secara tegas, karena dia dikenal juga orang yang tegas di masyarakat, dia mengatakan bahwa kalau memang kedua orang tersebut sudah meninggal, tolong beritahu kepada kami di mana kuburannya biar kami bisa melakukan ibadah duka. Jika memang masih hidup, tolong tunjukkan kepada kami ada di mana supaya mereka bisa kembali ke keluarganya. Dan itu statement itu ditujukan ke pimpinan militer pada pertemuan tersebut. Pendeta Jeremia juga salah satu nama dari 6 nama
yang disebut oleh tentara ketika peristiwa menjelang pembunuhan beberapa jam sebelum pembunuhan terhadap pendeta Jeremia pada tanggal 19 September 2020. Jadi memang selain peristiwa penghilangan paksa juga ada rentetan rangkaian sejumlah peristiwa dari mulai open fire atau saling tembak antara pihak militer dengan yang dituduh sebagai KKB. Kenapa saya gunakan kata dituduh? Karena pihak-pihak tersebut itu ada jauh di hutan, artinya identitasnya tidak solid muncul saling berhadapan. Tetapi masyarakat memang dalam beberapa kali kesaksiannya mereka mengatakan ada tembak-tembakan, bahkan di peristiwa dari tanggal 17 dan tanggal 19 sejumlah saksi mengatakan mereka melihat tembak-tembakan itu berlangsung sampai berjam-jam. Ada di yang peristiwa pada 17 dan 19 itu sampai lebih dari 2 jam. Dan ada 2 korban dari pihak TNI juga yang meninggal dan terluka, dan juga senjatanya dirampas oleh pihak musuh dari TNI. Nah, jadi memang ada berbagai peristiwa dan saya ingin fokus sekarang ke temuan kami di 17 sampai 19 September. Sebagaimana tadi yang saya sudah mulai, di 17 September siang hari sekitar pukul 12 terjadi tembakan ke rombongan anggota TNI di Sugapalama di distrik tetangga, mengakibatkan 1 orang anggota meninggal dan 1 laras panjang milik TNI diambil oleh OPM. Pasca penyerangan di atas, masyarakat ini mulai serangan ke warga sipilnya adalah pasca penyerangan tersebut justru masyarakat Hitadipa yang dipanggil satu persatu, meskipun tidak semuanya, lalu diberitahukan kepada mereka agar senjata yang hilang diambil OPM untuk segera dikembalikan dan minta agar gembala pendeta mengumumkan. Jadi ada sejumlah pendeta-pendeta di distrik tersebut. Pendeta secara kultural di Papua ini sangat dihormati dan didengar. Jadi pihak TNI meminta kepada sejumlah gembala pendeta mengumumkan dan juga meminta agar warga mengutus orang ke kampung lain di distrik Hitadipa dengan pesan yang sama agar senjata dikembalikan. Pesan tersebut juga diiringi dengan ancaman bahwa kalau tidak dikembalikan, distrik di Hitadipa akan dibom. Praktek ini terus terjadi, yaitu meminta dan ancaman tersebut pada keesokan harinya tanggal 18 September. Pada 19 September, sekitar jam 9 pagi, 2 hari kemudian, masyarakat dikumpulkan oleh anggota TNI di lapangan depan kantor Koramil dan dipimpin langsung oleh Dan Ramil di kantor tersebut. Dikatakan kepada masyarakat bahwa diberikan waktu 2 hari untuk mengembalikan senjata yang dirampas pada 17 September. Dan jika tidak dikembalikan dalam 2 hari, maka akan dilakukan operasi penumpasan ke warga. Lebih lanjut, memerintahkan kepada 2 orang pemuda untuk mencari Melianus Wandagau, kepala suku Moni di Sugapalama, yaitu lokasi perampasan senjata pada 17 September. Masih pada hari yang sama, 19 September, ini hari yang cukup mencekam buat masyarakat di Hitadipa. Pada siang harinya, masyarakat kembali dikumpulkan di depan gereja Immanuel I oleh anggota TNI bernama Alpius, anggota TNI Koramil, dan juga Alpius mengatakan pendeta gembala tidak pernah mengajarkan 10 hukum atau 10 perintah Allah kepada jemaat gembala. Tidak ajarkan kepada jemaat atau masyarakat. 10 perintah Allah jelas tidak boleh membunuh orang. Tapi kamu, dalam rangka menyampaikan ke warga, tapi kamu membunuh orang. Alpius juga mengatakan bahwa orang-orang atau masyarakat Hitadipa yang menjadi musuh, lawan dan perang dengan saya, kami menduga saya itu sebagai
menginstitusionalisasi dirinya, yang menyatakan menjadi musuh, lawan, dan perang dengan saya adalah antara lain Jimmy Sani, Pendeta Yeremia Janambani, Pendeta Yakobus Maiseni, Ibu Naomi Kobogau, Roni Majau, dan Amoli Wandagau. Akibat pernyataan itu, semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada dalam situasi tersebut yang dikumpulkan, termasuk pendeta dan gembala, menangis di depan Alpius. Sebelum saya lanjutkan, Alpius ini adalah anggota TNI di kantor Koramil yang menggunakan SD sebagai sekolah satu atap sebagai markasnya, yang sering berkunjung datang ke rumah-rumah warga untuk pernah numpang mandi di kamar mandinya Pendeta Yeremia, pernah minta sayur, nongkrong, main, berkunjung ke rumah-rumah warga. Jadi Alpius ini cukup dikenal, bahkan dapat julukan dengan tambahan Alpius dengan satu marga lokal, karena dia suka ikut ibadah di satu gereja yang banyak dari marga atau keluarga tertentu. Nah, pada hari yang sama sekitar jam 13 lewat, terjadi penembakan dari arah utara oleh OPM ke arah markas Koramil persiapan Itadipa. Jadi sebenarnya Koramilnya belum ada nomornya, masih disebutnya sebagai Koramil persiapan Itadipa. Akibatnya satu personil BKO di bawah koordinasi operasi tewas di pos tersebut. Jadi posnya diserang, tapi serangan tersebut dari luar distrik Itadipa atau dari luar kampung Itadipa. Beberapa menit kemudian, masih pada kisaran waktu pukul 13, hampir pukul 14, pihak TNI melakukan penembakan balasan ke bagian utara kampung Itadipa, daerah muara sungai Hiyabu dan sungai Dogabu, selama kurang lebih 30 menit. 1 jam kemudian, Ibu atau Mama Meriam Janambani, istri dari Pendeta Yeremia Janambani, itu ketika berjalan pulang ke rumahnya bertemu dengan rombongan anggota TNI yang dalam bahasa verbalnya Ibu Meriam mengatakan kurang lebih panjangnya sekitar 50-60 meter. Dari saksi yang lain kami bisa dapat angka kalkulasi sekitar lebih dari 75 orang anggota TNI yang berjalan di kampung tersebut. Jadi di kampung tersebut ada 75 anggota TNI yang bergerak. Dan Mama Janambani atau Mama Meriam, istri pendeta almarhum, itu terkejut dan takut. Dalam laporan kami tidak tulis, tetapi dia bersaksi kepada kami, dia sampai sampai terkencing di dalam jalannya tersebut. Tapi Mama sempat memandang Alpius dan Alpius memandang Mama, dan Alpius memberikan 3 pertanyaan. Apakah Mama lihat orang di sini? Mama menjawab tidak. Apakah Mama lihat orang jalan di sini? Mama jawab tidak. Lalu ditanya di mana? Jadi Bapak ada di maaf. Terus Mama cuma bilang tidak, dan Mama bilang saya cuma tahu ada Bapak di kebun di kandang babi. Jadi Alpius tanya, jadi Bapak ada di kandang babi? Dijawab oleh Mama, ya. Kandang babi adalah lokasi di mana pendeta dibunuh atau dieksekusi. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian pada berapa 20 menit kemudian, anggota TNI dengan atribut lengkap lewat jembatan induk sungai Hiyabu sampai di kampung Taun Dugu. Ada yang dijaga di jalan. Sementara ada anggota TNI lain turun ke kampung Taun Dugu langsung membakar bangunan kesehatan. Jadi ada rumah dinas tenaga kesehatan di kampung Itadipa. Dan pembakaran tersebut dengan dalih atau alasan ada OPM di balik bangunan rumah masyarakat tersebut. Rumah dinas tenaga kesehatan tersebut juga didiami oleh sejumlah keluarga
yang hidup secara hari-harian, maka ada alat-alat rumah tangganya, ada ijazah-ijazah sekolah anak-anaknya, satu motor juga ikut terbakar. Setelah pembakaran tersebut, jam 15.30, 4 anggota TNI menuju kandang babi milik pendeta. 2 anggota TNI berjarak sekitar 24 meter dari Jalan Induk Kabupaten Intan Jaya. Di dalamnya ada Jalan Induk. Sedangkan 2 anggota lainnya, salah satunya Alpius, langsung menuju bangunan kandang babi. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih background sedikit bahwa sejak pagi Mama Meriam dan Pendeta Jeremia itu pergi ke kebun dan kandang babi itu jaraknya tidak terlalu jauh, jadi ngurus ternak dan ngurus kebunnya. Dan ketika siang, seperti saya jelaskan tadi, ada suara tembakan, sebagaimana SOP yang pernah diajarkan anggota TNI kepada masyarakat agar jika mendengar tembakan masuk ke dalam rumah. Karena waktu itu yang dekat dengan mereka, kedua orang, yaitu Ibu atau Mama Meriam dan juga Pendeta Jeremia adalah kandang babi, akhirnya mereka masuk ke kandang babi. Jadi baru jam 3 kemudian Mama keluar, yang tadi ketemu dengan Alpius dan pasukan, dan kemudian ada pembakaran, dan ada 4 anggota TNI mendatangi kandang babi, karena yang kembali ke rumah hanya Mama Meriam, Pendeta Jeremia Janambani tetap di kandang babi. Dan sekitar jam setengah 4 lewat, 4 orang anggota TNI tersebut mendatangi kandang babi. Jadi ada proses dialog sebelum dieksekusi, yaitu diminta angkat tangan, lalu dijawab sambil angkat tangan oleh pendeta bahwa saya adalah hamba Tuhan. Jadi sambil angkat tangan. Namun kedua anggota TNI tetap melakukan tembakan, dan berdasarkan luka yang ada terkena di tangan sebelah kiri, tetapi di lukanya itu tidak hanya bekas peluru, tapi juga ada semacam luka ke atas. Kami tidak tahu itu lukanya seperti apa, tapi bukan seperti luka hanya terkena peluru. Nah, ketika sore hari, karena Pendeta Jeremia belum pulang ke rumah, dan dilihat dari jauh dari rumahnya Mama Meriam, pintu kandang babi belum tertutup, akhirnya sore hari Mama Meriam memberanikan diri untuk datang mengecek kondisi Pendeta Jeremia Janambani. Dan ketika masuk, Mama Meriam mendapati kondisi Pendeta Jeremia Janambani jatuh di lantainya lantai panggung dari kayu, tergeletak di atas tanah dalam keadaan tengkurap, atau bukan menghadap ke atas, tetapi menghadap ke lantai kayu, dan dalam kondisi berlumuran darah yang cukup banyak. Tetapi Pendeta Jeremia masih berkomunikasi, dan dalam komunikasi itu kesaksian dari Pak Pendeta kepada Mama Meriam bahwa ini adalah akibat dari orang yang kita kasih makan, artinya si Alpius. Nah, lalu juga didapati kondisi Pak Pendeta ditikam dengan pisau, diduga pisau besar, mungkin semacam kayak pisau sangkur, di bagian belakang atas tubuhnya, yaitu belakang leher atau sekitar bagian belakang leher. Dari luka tersebut juga banyak mengeluarkan atau terjadi pendarahan. Lalu Mama Meriam meminta bantuan dengan kondisi yang sulit seperti itu. Ada 2 orang saksi di dekat kandang babi yang dimintakan tolong, 2 orang ibu-ibu perempuan untuk menjaga, sementara Mama Meriam meminta bantuan ke masyarakat, tetapi masyarakat juga sedang berkumpul di sejumlah rumah dalam keadaan takut, tidak berani keluar. Dan ketika Mama datang ke salah satu rumah, yaitu rumah Pak Yusak,
mereka semua belum berani keluar malam itu dan meminta mama untuk tetap bersama mereka. Dari saksi yang menemani Pak Pendeta, kedua orang mama itu mereka akhirnya sampai pagi, dan dalam kesaksiannya Pak Pendeta menghembuskan nafas terakhirnya tengah malam kisaran pukul 12, yang sebelumnya ada semacam kegiatan ada kegiatan doa dari dua mama yang menemani Pak Pendeta, dan pendeta juga melakukan doa sebelum akhirnya benar-benar meninggal dunia. Berikutnya soal luka tembakan pendeta Yeremia, bahwa penembakan di atas terhadap pendeta Yeremia dilakukan dengan senjata api standar militer, dilakukan dengan jarak kurang lebih 1 meter. Salah satu objek yang mengena ke bagian tubuhnya dengan satu peluru ke tangan kiri bagian atas. Pada bagian kulit terlihat irisan lurus vertikal berkisar 7-10 cm. Tidak sekedar luka kulit akibat peluru. Kondisi tangan juga hampir putus, tangan kiri yang terkena peluru tersebut. Tidak didapati bekas atau proyektil pelurunya, belum didapati, dan tidak ada saksi yang awal menjemput korban atau saksi menemani korban pasca peristiwa mendapati peluru senapan. Jadi para saksi tersebut belum menemukan proyektil. Luka juga didapati pada bagian belakang atau atas tubuh korban, diduga luka akibat senjata tajam mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah sangat banyak. Nah, pasca peristiwa, saya pikir ada satu kondisi yang juga memprihatinkan, yaitu soal trauma dan evakuasi diri. Jadi pasca peristiwa, pagi tanggal 20, Pendeta Yeremia Janambani dijemput dari rombongan masyarakat dipimpin oleh Kepala Puskesmas, Saudara Enos, dan beberapa orang lainnya, dibawa ke rumah ketua klasis di Hitadipa. Lalu setelah itu dilakukan penguburan yang dalam kesaksian para saksi yang kami temui itu tidak lumrah, karena biasanya tidak secepat atau seburu-buru itu. Tetapi karena situasi sedang panik, akhirnya masyarakat belum sampai jam 12 sudah mengubur Pendeta Yeremia Janambani, dan diperkirakan hanya 1 jam dari penguburan berbondong-bondong warga. Jadi warga di kampung Hitadipa itu jumlahnya 1.100 sampai 1.200 orang. Di dalamnya ada orang-orang tua, anak-anak, perempuan, atau bahkan ada perempuan hamil juga. Itu mengungsikan dirinya. Jadi keluar dari kampung tersebut karena mereka panik, trauma, ketakutan yang cukup dalam, dan mereka berbondong-bondong, ada yang lari ke hutan, naik ke Sugapa atau ibu kota kabupaten. Dalam beberapa hari kemudian mereka sudah didapati atau berada di sejumlah kabupaten yang lain. Ada yang di Timika, ada yang di Puncak, ada yang di Nabire, mengungsikan diri sampai hari ini. Kondisi hari ini kampung Hitadipa kosong. Hanya sampai 2 hari lalu kami konfirmasi hanya ada 2 orang yang tetap tinggal di sana. Dan juga ada info lain, salah satu saksi yang menemani Pendeta Yeremia Janambani ketika menemani di kandang babi, ada 2 mama. Salah satu mama tersebut tidak ikut mengevakuasi diri, tapi kemudian beberapa hari setelah itu, kurang lebih 3 minggu setelah itu, kami mendapat kabar ibu tersebut atau mama tersebut meninggal. Besar kemungkinan mama tersebut kelaparan karena tidak ada makanan dan lari ke hutan dan meninggal. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari sejumlah keluarga yang juga tercerai-berai keberadaannya karena situasi mengevakuasi diri. Itu kondisi. Mungkin saya mau minta tolong Ibu Dora
bisa menyampaikan harapan-harapan warga dari kondisi ini. Kampung Hitadipa memang setelah kami bertemu dengan warga masyarakat, mereka kemudian menyampaikan harapan-harapan. Yang pertama bahwa mereka akan kembali ke kampung, merindukan untuk kembali ke kampung untuk melanjutkan kehidupan. Dan karena itu keluarga korban mengharapkan untuk ibadah itu bisa dilakukan, ibadah pengucapan syukur atas meninggalnya Bapak Pendeta Jeremia Jarambani. Selanjutnya mereka juga sangat mengharapkan untuk TNI dan pasukan organik maupun non-organik tidak ada lagi di Hitadipa. Karena selain mereka trauma, masyarakat berkeyakinan bahwa Hitadipa adalah tanah suci, tanah misi gereja yang tidak boleh terjadi praktik kekerasan. Jadi memang bagi masyarakat sendiri, sebelum TNI itu masuk dan mulai bermarkas di Hitadipa, situasi Hitadipa itu aman. Mereka tidak pernah mengalami kekerasan atau penembakan dan sebagainya. Dan bagi masyarakat wilayah itu suci, binatang apapun juga tidak boleh masuk ke sana, ke wilayah kompleks yang dianggap suci di kampung Hitadipa itu. Dengan kehadiran TNI inilah sebenarnya terjadi kekerasan. Sebab itu masyarakat mengatakan bahwa mereka berharap untuk TNI organik, pasukan organik maupun non-organik segera ditarik dari kampung Hitadipa. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa mereka menolak untuk melakukan otopsi semata-mata dengan dua alasan, bahwa bukti dan kesaksian sudah banyak diberikan untuk menghukum pelaku terhadap kasus ini. Demikian juga bahwa membuka kembali kuburan itu bertentangan dengan nilai adat di Papua. Bagi keluarga hal ini bisa berdampak tidak baik bagi keluarga. Kemudian rekomendasinya, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan dan menghentikan operasi militer di Intan Jaya. Yang kedua, kami meminta kepada Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Hitadipa, yang menurut hemat kami ini cukup panjang waktunya, sepertinya terorganisir, dan ini perlu memang kehadiran Komnas HAM untuk membuktikan. Yang ketiga, kami meminta kepada Gubernur Provinsi Papua untuk membantu pemerintah daerah Intan Jaya untuk melakukan pemulihan psikologi sosial bagi masyarakat Hitadipa yang saat ini berada dalam kondisi trauma. Hal ini yang dapat kami sampaikan hasil temuan yang telah dilakukan oleh tim kemanusiaan untuk Intan Jaya Papua. Terima kasih.